Baik, selamat siang. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai jenis-jenis koperasi dan akuntansi koperasi. Di sini saya sendiri atas nama Maria Afilandese dengan NIM 20100200126 dan teman saya Jose Fernando Capaura dengan NIM 20100201119, Nadia Keterina Kaat dengan NIM 20100200138 dan Junaidin Edison Dasalaku dengan NIM 20100200120. Pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yakni mengenai definisi koperasi. Koperasi merupakan kumpulan orang atau usaha yang sejenis untuk memperoleh keuntungan bersama. Koperasi juga merupakan sebuah bisnis yang dijalankan oleh pengurus sebagai perpanjangan tangan anggota. Jika pengurus tidak mampu menjalankan, maka pengurus mengangkat pengelola atas persetujuan anggota. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Yang berikut karakteristik koperasi. Koperasi memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, merupakan suatu badan usaha yang dibenarkan mencari keuntungan seperti pada badan usaha lainnya, tetapi tidak menjadikannya sebagai tujuan utama. Yang kedua, beranggotakan seorang mengandung maksud bahwa anggota koperasi terdiri dari kumpulan modal. Yang ketiga, beranggotakan badan hukum koperasi, artinya koperasi yang sudah berdiri dan berbadan hukum dapat membentuk koperasi dengan tingkatan yang lebih besar atau luas. Yang keempat, kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, artinya dalam menjalankan aktivitasnya berpedoman pada prinsip koperasi seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5. Yang berikut, gerakan ekonomi rakyat banyak dan merupakan soko guru dalam ekonomi kerakyatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip koperasi. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengertian dari bersifat sukarela adalah seseorang harus sukarela menjadi anggota koperasi atau tidak ada paksaan. Bahkan, tidak hanya untuk menjadi anggota saja. Untuk keluar dari keanggotaan koperasi juga harus sukarela berdasarkan keinginan sendiri. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Di sini, koperasi dalam pengelolaannya harus dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Di sini juga, anggota koperasi memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. 3. Pembagian sisa hasil usaha sebanding dengan partisipasi anggota. Pengertian dari prinsip ini adalah untuk mewujudkan nilai kekeluargaan dan keadilan. Maka, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota koperasi. Kepada anggota berdasarkan jasa usaha anggota koperasi tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi. 4. Pemberian balas jasa atas modal. Modal adalah suatu koperasi dipergunakan untuk kemanfaatan anggota, bukan sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas dan tidak didasarkan pada besarnya modal yang diberikan. 5. Kemandirian. Mandiri artinya, suatu koperasi harus berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain
yang didasarkan atas kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi terdiri dari 4 bagian, yaitu koperasi berdasarkan fungsinya, jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja, jenis koperasi menurut status keanggotaannya, koperasi berdasarkan jenis usahanya. Yang pertama, koperasi berdasarkan fungsinya. Terdiri dari A. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. B. Koperasi jasa adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. C. Koperasi produksi adalah untuk membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu, serta membantu menjual dan memasarkannya hasil produksi tersebut. D. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Yang kedua, jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Terdiri dari A. Koperasi primer adalah semua koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang seorang. B. Koperasi sekunder adalah semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi, baik badan hukum primer maupun badan hukum sekunder. Yang ketiga, jenis koperasi menurut status keanggotaannya. Terdiri dari koperasi produsen adalah unit usaha bersama yang beranggotakan para pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM. B. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, koperasi berdasarkan jenis usahanya. Terdiri dari A. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. B. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi yang tidak hanya berfungsi pada satu badan usaha saja, tapi banyak usaha atau fungsi dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. C. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. D. Koperasi produksi adalah untuk membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu, serta membantu menjual dan memasarkannya hasil produksi tersebut. Baik, saya akan melanjutkan slide yang berikutnya. Akuntansi koperasi. Akuntansi koperasi adalah suatu sistem informasi akuntansi yang mengelompokkan, menafsirkan, dan mengklasifikasi laporan dalam keuangan koperasi dalam suatu periode tertentu. Karakteristik akuntansi koperasi. Karakteristik akuntansi koperasi ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan modal koperasi lebih mudah dan sederhana dibandingkan akuntansi bidang lainnya atau apa yang disebut dengan non-koperasi. Adanya pencatatan pembagian hasil keuntungan atau SHU. SHU itu sisa hasil usaha. Yang sebetulnya laporan keuangan yang terbuka. Dalam karakteristik keuangan itu adanya laporan keuangan yang terbuka. Yang selanjutnya terdapat perbedaan penyajian laporan keuangan. Slide berikut. Jenis-jenis akuntansi koperasi. Adapun jenis-jenis akuntansi koperasi adalah sebagai berikut. Akuntansi koperasi konsumen, akuntansi koperasi simpan pinjam, akuntansi koperasi produktif, akuntansi pemasaran. Sekianlah hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.